tapi memori akan selalu dikenang selamanya. Apalagi memori yang telah diukir oleh para selebriti di Tanah Suci ini bukan hanya indah untuk diingat, tapi juga telah mengubah mereka-mereka yang khusyuk dalam menjalankannya. Usai menyelesaikan segenap rangkaian dari rukun Islam yang kelima ini, para selebriti pun tertangkap terbang kembali pulang ke tanah air. Lantas, seperti apa cerita mereka usai melaksanakan ibadah di Baitullah? Berbeda dengan keberangkatannya yang diiringi air mata, kepulangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kemarin justru diwarnai dengan sukacita. Pancaran ketenangan juga kebahagiaan tersirat jelas dari wajahnya usai melaksanakan ibadah haji. Hal ini diakui juga oleh si sulung dari kesebelasan Gen Halilintar tersebut, bahwa nikmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perjalanan hajinya terasa mudah walau harus melangsungkan di bawah kondisi cuaca panas. Merasa diberkahi, merasa ini satu nikmat yang luar biasa dari Tuhan. Kita bersyukur, semoga bisa dipanggil lagi ke Allah. Pengalaman apa aja Bang yang ibaratnya dirasain di sana, pengalamannya? Ya pengalamannya, alhamdulillah di situ ya kita ngerasa gak ada yang spesial gitu ya. Gak ada orang yang begini, oh kamu udah begini, itu Mbak. Gak ada orang yang udah hebat atau apa, karena di sana kita semua berkumpul di Padang Arafah, di Mina, dengan jutaan manusia. Kita jalan bersama, kita berdoa bersama, kita minta ampun bersama, ngerasa kayak gambaran kalau kita nanti mati gitu ya. Di akhirat kelak kita dikumpulin, kita berlomba-lomba minta ampun, karena kalau enggak kita nggak akan masuk ke surga Allah. Jadi ya Allah, banyak banget lah pelajaran, apalagi kita kan masih banyak salah, terus juga masih muda, ilmu agamanya juga masih minim, tapi insya Allah kita belajar. Iya, salah satu yang paling berkesan ternyata adalah saat melaksanakan wukuf di Arafah. Dengan cuaca yang terik dan berdesakan dengan jemaah lainnya, ternyata berhasil menyadarkan Atta untuk terus mengingat bahwa yang membedakan setiap manusia bukanlah harta atau tahta, tapi justru diukur dari iman dan takwaan masing-masing. Ya kalau ditanya pengalaman spiritual ya banyak lah ya, kita ngerasa kita di 10 hari terakhir Ramadan aja ngejar Lailatul Qadar karena malaikat turun. Nah ini kita ngejar haji di Padang Arafah, katanya kan Tuhan yang turun gitu, melihat doa-doa kita, melihat kita minta ampun dosa-dosa kita. Jadi menurutku haji adalah salah satu tingkatan spiritual yang paling bikin kita kesel. Kita di situ padat-padatan sama banyak manusia juga. Ya luar biasa, ngerasa ini satu step dalam hidup untuk menjadi manusia yang lebih baik. Penampilan atau saya menjalani prosesi terakhir di Baitullah tentu begitu dinantikan. Bukan hanya jiwanya saja, tapi penampilan suami Aurel Hermansyah ini juga sangat ditunggu-tunggu. Banyak yang mengira kalau Atta akan memangkas habis rambutnya seperti yang dilakukan Raffi Ahmad. Tapi ternyata hal ini tidak dilakukan saat rangkaian tahallul. Lantas apa alasannya? Ini gurunya Gus Miftah katanya biar rambutnya juga gondrong panjang, katanya enggak sunnah, yang penting jalan yang dan boleh potong juga, udah tahallul juga, cuman emang gak buat. Sungguh tak ada yang lebih indah bagi para kaum muslimin dan muslimah selain bisa melewati setiap langkah memenuhi ibadah di Baitullah. Jika bukan karena karunia Sang Kuasa, tidak akan bisa pula Wirda Mansur melewati tantangan terberat ketika wukuf di Arafah. Sama dengan yang dialami oleh Atta Halilintar, Wirda pun juga cukup mensyukuri karena bisa diberikan kesehatan untuk menuntaskan semua rangkaian ibadah haji. Padahal di sekeliling mereka, ada banyak jemaah yang gugur akibat cuaca yang berada di temperatur 43 derajat dan kelembaban yang juga rendah. Ya, jadi memang kemarin itu cuacanya kan lagi cukup ekstrim ya, panas ekstrim dan luar biasa. Dari mulai wukuf di Arafah, kemudian ke Musdalifah, ke Mina, tapi kan Masya Allah karena memang ini difasilitasi oleh negara, jadi memang alhamdulillah Wirda sendiri bersama rombongan undangan yang lainnya tidak merasakan kesulitan yang gimana-gimana karena memang pelayanannya luar biasa. Tapi kami melihat di luar maktab, di luar tenda tuh memang perjuangan orang-orang berhaji itu luar biasa ya, yang mereka kepanasan, kehausan, bahkan ada beberapa juga kita kalau jalan ini sampai di kanan kiri ini ada mayat-mayat gitu karena meninggal efek cuaca, dehidrasi, capean, dan ya Masya Allah lah gitu. Mendapatkan kehormatan dari Raja Salman bin Abdul Aziz untuk bisa berangkat ke Mekah dan Madinah,
tentu tak disia-siakan begitu saja oleh putri dari Ustadz Yusuf Mansur ini. Kesempatan ini bisa didapatkannya lewat jalur influencer, sehingga memiliki misi untuk menyebarluaskan informasi mengenai haji bagi masyarakat. Tak hanya itu, momen ini dijadikan pula sebagai momen semakin mendekatkan diri pada Sang Kuasa. Wirda pun turut memanjatkan doa yang baik untuk seluruh keluarga besar. Dan dari sederet permintaannya di hadapan Ka'bah, Wirda pun juga mengaku menyelipkan harapan agar bisa segera dipertemukan dengan seorang pria terbaik untuk menjadi imamnya. Khusus apa ya? Banyak dong pastinya. Minta sehat, minta rezeki, minta jodoh juga. Pasti. Buat papa, mama, juga buat semua urusan-urusan, dan mendoakan juga orang-orang terdahulu juga. Tak hanya pulang membawa cerita dan edukasi untuk masyarakat, sebagai perwakilan influencer muda, Wirda pun juga membawakan oleh-oleh untuk orang-orang terdekat. Tak afdol rasanya jika pulang dengan tangan hampa. Walau untuk mendapatkan oleh-oleh tersebut tidaklah mudah di tengah rangkaian haji yang padat. Aku tuh punya kesulitan selama di sana, bukan yang kesulitan gimana personal gitu ya. Kesulitannya adalah hampir nggak ada waktu untuk belanja. Jadi full kegiatan, full ibadah juga full. Jadi aku belinya itu di bandara justru, bukan di Arabia gitu. Iya. Bukan hanya indah untuk diingat, ibadah haji juga bisa menjadi pahala jariah bagi mereka yang dengan senantiasa memberikan pengalaman juga edukasi yang baik pada masyarakat mengenai jalannya haji. Hal inilah nampaknya juga diamini oleh putra Siregar dan istri, Septia Yetri, setelah kembali ke tanah air di hari yang sama. Acap kali membagikan momen selama melakukan rangkaian haji, ternyata semata-mata dilakukan untuk bisa memberikan motivasi pada para umat muslim lainnya. Ibadah di video itu sih, tapi tujuan kita adalah anak-anak muda yang bisa ikut haji, kenapa sih harus ditunda? Kenapa orang yang udah punya uang, kenapa harus ditunda? Kenapa setelah melihat itu mungkin bakal banyak orang yang bakal, aku harus haji ini tahun depan. Jadi mereka punya semangat buat haji lebih cepat lagi. Nah, justru banyak sekali para ulama juga nge-post haji, terus kita juga minta pendapatnya, gimana nih Ustaz kalau kita posting, tapi tujuan kita kan buat baik, biar orang tuh pengen ikut haji gitu. Ya gak apa-apa kalau itu baik, lakukan gitu. Tujuan itu kan hanya kamu yang tahu. Jadi bukan maksud mereka juga nge-post, nge-video, jadi gak mungkin dong kita nggak nge-post juga. Juga menjalani kesulitan dengan cuaca ekstrim di sana, tentunya tak membuat pasangan ini mengeluh sedikit pun. Bahkan mereka berdoa agar bisa kembali dipanggil ke rumah Allah pada tahun depan. Ya, doa yang sama selalu dihaturkan setiap tahunnya agar bisa kembali memijaki tanah suci kembali. Karena setiap waktunya memberikan kesan berbeda. Seperti tahun lalu, masih teringat jelas di benak sang pebisnis asal Batam itu ketika menjadi pelayan para jamaah haji reguler di Mekah. Memang panas banget, bahkan di sepanjang jalan ada yang meninggal. Ya, kita sampai video-videoin tapi belum kita share. Jadi memang panas banget, dan ibadah haji ini kan ibadah fisik ya. Jadi memang perjalanannya, apalagi sekarang itu banyak, karena saking kroniknya banyak jalan yang ditutup. Jadi terkadang harus putar, jadi terkadang jalannya harus lebih jauh daripada sebelumnya karena saking ramenya gitu, dan desak-desakannya juga luar biasa. Jadi memang rame banget, dan tahun depan pasti akan lebih rame, sehingga dari pemerintahan Saudinya sendiri melakukan pembangunan yang cepat gitu, karena tahu jamaah haji semakin banyak. Berbeda dengan selebriti lainnya, rombongan Raffi Ahmad justru masih nyaman berada di Mekah. Bersama dengan keluarga besarnya dan sang sahabat karib, Fadil Jaidi, mereka justru kedapatan menikmati momen makan bersama santapan khas Timur Tengah. Seolah enggan buru-buru pulang, Raffi pun juga kedapatan plesir-plesir ke setiap sudut kota hingga bertemu dengan Ustadz Khalid Basalamah. Tanpa tak menyangka bisa bertemu pendakwah hebat sepertinya, Raffi pun tak ketinggalan untuk mengabadikan momen tersebut. Berasa enggan untuk meninggalkan tanah suci, nampaknya juga dirasakan oleh Tantri Shailindri. Walau rangkaian haji telah usai, tapi kenyamanan di rumah Allah seolah tak ingin membuatnya melangkahkan kaki pergi. Rasa kesedihan ini pun diungkapkan sendiri oleh Tantri lewat postingan media sosialnya. Selalu terasa sedih kalau berpisah dengan Masjidil Haram, padahal sudah 18 hari di Mekah. Kenapa masih terasa kurang? Terpantau pula dari laman media sosial Ria Ricis, tampak masih betah berjalan-jalan mengitari sekeliling Mekah, sembari menyaksikan kerumunan jamaah yang juga telah usai melaksanakan haji. Walau cuaca masih terik, tak membuat langkah Ibunda Moana itu gentar menikmati setiap sudut Baitullah yang akan segera ia tinggalkan.